Kalau bisa ya membuat akte kelahiran kambing. Karena ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Pance Podcast Aswaja Anahdiyah Kreatif Entertainment. Pripun kabare? Alhamdulillah saya Pangapunten Mas Fahmat, sampeyan didakwa untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Dikarenakan Pak Ustadz Fuad lagi kurang sehat. Ya kita doakan semoga beliau lekas diberi kesehatan. Amin ya. Monggo, pripun? Kami sebagai pengganti dari Ustadz Fuad pastinya. Bukan, gantikan saya sebenarnya. Iya. Pengganti Bapak Alpian. Sama-sama belajarnya, maklum saja kalau banyak kesalahannya. Oke. Ini Pak, kan di dalam yang pembahasan kemarin itu kan masalah korban. Oke, siap. Nah, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Jadi saya di sini mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tersebut, Pak. Oke, Mas Fahmat, sebenarnya kita itu rencananya kemarin sudah mau melanjutkan episode yang ketiga dengan Ustadz Fuad. Tetapi dikarenakan berbagai macam kendala dan pada malam hari ini pun Ustadz Fuad belum bisa bersama dengan saya dikarenakan beliau kurang sehat. Akhirnya saya dipasrai untuk melanjutkan podcast ini. Ya jadi ya nanti kita bahas bersama-sama lah. Kalau bisa ya saya jawab. Kalau nggak bisa ya berarti untuk PR. Dan mungkin nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelumnya pemirsa sekalian mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena Ustadz Fuad tidak bisa hadir pada malam hari ini. Sekali lagi karena berkaitan dengan kesehatan beliau. Dan insya Allah pada malam hari ini sebisanya saya akan melanjutkan sebagai narasumber dalam bab kurban. Oke, monggo. Langsung saja ya Pak Ustadz, kami melanjutkan ke pertanyaan yang kemarin. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu hukum berkurban itu bagaimana? Oke. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Fuad. Beliau mengutip dari kitab Fathul Wahab. Mungkin di sini saya hanya menambahi saja, Pak Mas Fahmat. Pada dasarnya ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Muakkadah itu yang sangat dikukuhkan, artinya yang sangat dianjurkan. Artinya jangan sampai nggak ngelakoni, gitu. Kalau dia itu mampu kok nggak ngelakoni, ini kena hukum makruh. Jadi sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan setiap tahun. Nah, setiap tahun. Bagi siapa? Bagi setiap muslim, orang Islam maksudnya yang sudah balik, dia berakal dan juga mampu. Nah, pengertian mampu di sini adalah orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan diri dan untuk kebutuhan orang yang ditanggungnya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi dia itu biaya hidup untuk Idul Adha dan biaya hidup untuk hari Tasyrik itu sudah cukup. Ada kelebihannya. Kelebihannya itu cukup untuk beli hewan kurban. Nah itu dia disunahkan. Begitu Mas Fahmat. Jadi sunnah muakkadah. Nah kalau kemarin kan kita membahas dengan Ustadz Fuad ada sunnah muakkadah kifayah. Nah kemudian kifayah itu ada kalau dia mempunyai keluarga. Artinya setidak-tidaknya dari satu keluarga itu ada satu perwakilan yang berkorban. Kalau ada satu perwakilan yang berkorban, maka keluarga yang lainnya tidak terkena hukum makruh. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Bapak Alpian. Hukumnya gimana tadi? Hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Itu aja.
Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu bolehkah menyertakan pahala orang lain untuk berkurban, Pak? Oke, jadi yang korban satu orang. Ya. Tapi pahalanya untuk bersama-sama. Bersama-sama. Boleh apa enggak? Di sini diterangkan karena tadi kita sudah membahas bahwa hukum untuk satu keluarga itu sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Artinya jika salah satu anggota keluarga sudah melakukan ibadah kurban, maka kesunahan berkurban itu sudah terpenuhi untuk seluruh anggota keluarga. Artinya anggota keluarga tersebut tidak terkena hukum makruh, tapi tetap kurban itu atas namanya satu orang. Jika memang di situ yang disembelih adalah satu kambing, kan begitu. Nah, mengenai apakah pahala itu bisa disertakan untuk satu keluarga, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Mas Fahmat. Ya, pertama, pahala kurban hanya bagi orang yang berkurban saja. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa yang dapat pahala ya yang berkurban saja. Kalau dia nggak berkurban, dia nggak dapat pahala. Cuma dia tidak ketatrapan hukum makruh karena sudah diwakili oleh satu orang tadi. Nah, kecuali ada catatannya, kecuali kalau yang berkorban tadi berniat apa? Aku yang nyembelih, oke, aku yang berkorban, tapi pahalanya untuk satu keluargaku. Nah, kalau diniati baru jadi, Pak, semua keluarganya dapat pahala berkorban. Tapi tetap catatannya yang berkorban itu atas nama satu orang. Nah, ulama yang kedua berpendapat berbeda lagi dengan yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini, walaupun tidak diniati pahalanya untuk keluarganya, tetap dapat gitu. Jadi walaupun tidak menyertakan niat pahala, tetap dapat pahala. Di sini ibaratnya dijelaskan di dalam kitab Syarhul Bahjah Al-Waridah halaman 110 juz 19. Qauluhu tata'adda bi fi'lin wahidin ibaratul mahali wa ingkana lahu ahlu baitin hasalat as-sunnah li jami'ihim wa huwa sharihun fi anna thawaba lahum kal mutahi. Jadi kalau diartikan apabila di situ satu orang menyembelih untuk semuanya, maka pahalanya semuanya dapat. Tapi tetap dengan catatan tadi ya, atas namanya satu orang. Monggo kali diunjuk Mas Fahmat tuyon ini kok. Nggih. Saged difaham nggih? Bisa nggih? Insyaallah. Jadi boleh kalau kita ikut pendapat ulama yang pertama, kita harus niat, saya niat kurban ini pahalanya untuk saya dan keluarga saya. Kalau kita ikut ulama yang kedua, itu nggak usah diniati pun semua sudah dapat pahala. Jadi kalau kita berbicara mengenai pahala berkurban, berarti kan boleh semuanya orang tersebut mendapatkan pahala ya Pak? Nggih. Maupun orang yang berkorban atau orang yang diwakili itu kan bukan keluarganya maksudnya. Iya. Itu mendapatkan pahala berkorban. Nggih. Cuma status nama korban tadi ya hanya untuk yang berkorban. Nggih. Lanjut Mas Fahmat, ada lagi yang ditanyakan kemarin, ada soal-soal yang belum terjawab, mungkin bisa dibahas pada malam hari ini, monggo. Nggih. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah berkorban untuk orang lain dan orang yang meninggal dunia, boleh atau enggak? Oh gitu. Jadi tadi kemarin juga kita sudah membahas dengan Ustadz Fuad, berkorban orang lain, berkorban atas nama untuk orang lain ya. Itu kalau kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Fuad itu tidak sah kalau tidak ada izin dari orang tersebut. Nah, cuma di sini ada tambahan. Jadi ada perbedaan pendapat ulama jika orang lain yang dikurbankan ya, yang dikurbani tadi itu sudah meninggal. Kalau orangnya itu sudah meninggal dunia, ini menurut kaul mu'tamad itu ada pendapatnya sama
tetap tidak sah kalau orang tadi ketika hidup tidak berwasiat. Jadi kalau jelasnya begini Mas Muhammad, ada orang lain itu kan ada dua ya, kita prediksi satu-satu. Orang lain itu bisa orang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, kalau orang lain itu masih hidup ya, maka tidak sah mengkorbani ya orang lain tersebut tanpa ada izin darinya. Itu kecuali jika orang lain yang dikorbani tadi adalah anaknya sendiri yang masih kecil dan diambilkan dari harta yang berkorban tadi, bukan dari harta anak tersebut. Kemarin sudah dijawab itu sah, tanpa izin dari anak itu sah karena anak belum balik kan begitu. Nah kemudian kalau orang lain yang dikurbani tadi itu sudah meninggal dunia, ini ada dua pendapat. Sekali lagi saya ulangi, berkurban untuk orang lain yang telah meninggal dunia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang muktamad mengatakan bahwa jika berkorban untuk orang lain yang telah meninggal dunia, itu dia sebelum meninggal berwasiat, maka sah korbannya. Jadi semisal berkorban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia orang tuanya tersebut berwasiat, tolong aku sampean korbani. Nah, maka ketika orang tuanya meninggal, anaknya berkorban itu sah. Karena sudah ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak sah. Itu pendapat yang muktamad. Tapi ada muqabil muktamad, pembanding pendapat ulama yang mengatakan kalau orang mati itu walaupun dia tidak berwasiat tetap sah anaknya berkorban. Ini yang kemarin belum sempat tersampaikan dengan Ustadz Fuad. Kita bacakan ibaratnya nggih. Nah, ini langsung dengan ibarat saja. Di sini ibaratnya dari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 406 sampai 407 juz 8. Far'un laudoha an ghairi bi ghairi idnihi lam yaqo anhu. Pertama tadi ya, yang pertama tadi kan orang lain berkorban untuk orang lain tanpa izinnya maka tidak jadi. Nah, artinya berarti nanti dagingnya menjadi sedekah biasa. Itu kalau orangnya hidup. Ini pendapat yang muktamad. Ini tidak ada khilaf ya. Kalau untuk orang hidup harus ada izin intinya. Lah wa ammat tadhiyah anil mayit, adapun berkorban atas nama mayit yang telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia, faqad atlaqo Abul Hasan Al-Abadiyu jawazaha. Maka menurut Abul Hasan Al-Abadi itu boleh, alias korbannya sah. Jadi ada orang yang telah meninggal dunia, kita korbankan, kita korbani, kita korbani, ini hukumnya boleh. Menurut siapa? Abul Hasan Al-Abadi. Li'annaha, alasannya Abul Hasan tadi, dorbun minas sodaqoh. Karena kurban itu adalah salah satu jenis daripada jenis-jenis sodaqoh. Yang namanya sedekah itu kan boleh-boleh saja, harus tanpa izin. Nah, menurut daripada Abul Hasan Al-Abadi. Wasodaqatu tasihu anil mayiti, dan sedekah atas nama mayit itu tentu sah-sah saja sampai watan fauhu, dan bermanfaat untuk mayit, watasilu ilaihi bil ijma', pahalanya sampai kepada mayit menurut ijma'nya ulama. Itu menurut pendapat muqabil muktamad. Nah, namun menurut alasan yang muktamad ini dikatakan begini. Yang tidak mengatakan tidak sah loh ya. Jadi bagaimana mengorbani berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa izin? Tadi sudah kita jelaskan muqabil muktamad sah. Tapi pendapat yang muktamad tidak sah. Wala tajuzu wala taqa'u udkhiyatun an mayyitin illam yusi biha 5 marro. Karena keterangan yang terlewat, watu fariku as-sodaqoh bisibiha li fidain nafsi. Ulama yang mengatakan bahwa
berkorban atas nama mayit tanpa wasiat itu tidak sah. Alasannya apa? Alasannya karena urusan sedekah umum dengan sedekah kurban itu berbeda. Karena kalau sedekah kurban itu ada kaitannya dengan fidak. Fidak itu penebusan dari neraka. Jadi wong sing berkorban itu padha karo wong fidaun nafsi, menebusi dirinya dari neraka. Karena ada unsur fidak tadilah, maka orang berkorban atas nama mayit sah apabila ada wasiat. Dan ini pendapat yang utama. Nah, maka ini menurut saya jadi solusi bagi mungkin ada dari kita yang ingin berkorban atas nama orang tua atau keluarga yang telah meninggal dunia yang dulu tidak sempat berwasiat. Nah, kita ikut istilahnya taklid kepada ulama yang mengesahkan, gitu. Yaitu tadi siapa? Syekh Abul Hasan Al-Abadi di dalam kitab Majmu'. Itu saja. Ya, mungkin tambahannya. Jadi bisa disimpulkan mungkin Mas Muhammad dari penjelasan tadi, monggo. Berarti berkorban untuk orang lain dan orang yang meninggal dunia itu ada dua pendapat ya Pak. Yang pertama dari pendapat kaul mu'tamad dan muqabil para ulama. Muqabil mu'tamad. Untuk orang lain tidak ada khilaf. Yang masih hidup loh ya. Untuk berkorban atas nama orang lain yang masih hidup tidak ada khilaf, harus ada izin. Tapi kalau untuk orang berkorban atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia, ini ada khilaf di antara ulama. Pendapat mu'tamad mengatakan tidak sah dengan alasan karena sedekah kurban beda dengan sedekah biasa. Sedekah kurban ada fidak, ada penebusan diri dari neraka tadi. Kalau muqabilnya mu'tamad mengatakan sah karena bagaimanapun yang namanya sedekah itu sampai kepada mayit. Nah, itu muqabil mu'tamad. Ini solusi bagi kita yang ingin berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tanpa ada wasiat sebelum meninggal. Ya, para permisa dan penonton bisa difaham yang ditanyakan. Jadi berkorban bagi orang yang sudah meninggal itu boleh dan sah menurut kaul mu'tamad dengan apabila ada wasiatnya. Syaratnya yaitu wasiat dari si orang yang sudah meninggal tersebut. Ya Pak, dilanjutkan. Oh iya, Mas Fahmat. Kok gitu ya? Kok enggak jelas gitu ya maksudnya tuh, kok ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Tidak. Kan sampai bertanya seperti itu, ini bingung saja. Ya inilah kehebatan daripada Islam. Jadi ada istilah ikhtilaful a'immah rahmatun atau istilah ikhtilaful rahmah, dalam keterangan itu bahwa perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Rahmat itu ya bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu, bentuk kasih sayang dari Allah. Artinya apa? Tadi kan ada solusi kan. Berarti orang yang ingin berwasiat, yang ingin berkorban atas nama mayit tapi dia nggak berwasiat, kita ikut ini. Kan ada rahmah di situ, rahmat dari Allah. Beda lagi loh ya, berbeda pendapat tapi dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan, memusuhi, menjatuhkan, membid'ahkan. Nah itu bukan yang dikehendaki dari ikhtilaful ulama. Ikhtilaful a'imah rahmah, bukan itu, nggak masuk dalil itu jelas-jelas wong yaknah itu. Lanjut Bang Samad. Lanjut. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Pak syarat hewan yang boleh dijadikan kurban? Syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan kurban itu bagaimana? Ketentuannya itu loh Pak. Kan terkadang ada hewan yang di situ emang ada ketentuannya. Ketentuan yaitu untuk berkorban kan Pak, pastinya kan. Entah itu
ketika sakit atau sehat atau ada cacatnya atau gimananya itu kan ada syarat-syaratnya tersendiri itu mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik. Terima kasih. Jadi untuk syarat-syarat hewan yang memenuhi untuk dijadikan kurban kan ini intinya seperti itu. Pada episode yang sebelumnya setelah dijelaskan oleh Ustaz Fuad kalau kambing itu ada 2 kan, ada kambing domba, ada kambing kacang. Istilahnya kalau bahasanya itu berambut tipis atau berbulu tebal kan begitu. Yang berbulu tebal itu ukurannya 1 tahun atau giginya sudah tanggal walaupun belum 1 tahun. Kalau kambing berbulu tipis itu ukurannya adalah tahun, 2 tahun masuk 3 tahun hijriah. Nah, maka menurut saya ini kalau boleh urun kepada para peternak, peternak kambing, sapi, unta itu kalau bisa ya membuat akte kelahiran kambing. Karena ini penting untuk apa tadi biar jelas. Orang ya walaupun ketika si pemilik kambing itu berikrar, nah ini sudah 2 tahun masuk 3 tahun ya itu boleh digunakan. Tapi lebih mantapnya lagi ke depannya peternak kambing itu kalau bisa membuat akte kelahiran kambing. Jadi kambing itu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah itu mengetahui ya setidaknya kalau nggak kepala desa RT tanda tangan mengetahui Pak RT dan Ustadz setempat. Nah akte itu nantinya akan ditunjukkan kepada si calon pembeli yang untuk berkorban biar semakin mantap. Oh ya dia sudah masuk 2 tahun begitu. Kadang-kadang yang namanya bakul kan. Yang penting dia pengennya laku. Wah belum 2 tahun dibilangnya 2 tahun. Walaupun dalam fikih ikrornya penjual mengenai umur tahun itu bisa digunakan dalil untuk oh ya masuk gitu. Nah kalau sapi sama 2 tahun masuk 3 tahun. Nah pemilik sapi pun seperti itu. Kalau bisa buat akte. Nah, pemilik unta seperti itu walaupun di Indonesia nggak ada unta, kerbau. Nah cuma di situ mungkin yang perlu diperhatikan di samping hewan-hewan tersebut sudah memasuki tahun-tahun yang telah ditentukan, hendaknya hewan tersebut selamat dari cacat. Jadi ada cacat-cacat yang di situ menjadikan hewan tersebut tidak sah untuk digunakan kurban. Nah ini kita bacakan saja. Ini diantaranya ada sekitar berapa ini? Kita bacakan saja ya. Yang pertama itu pincang. Nah, termasuk pincang disebabkan penyakit-penyakit mulut dan kuku PMK. Ini yang baru viral. Jadi hewan kena penyakit kuku, mulut dan kuku itu yang bosok lah kan. Pokoknya yang lagi viral itu lah. Nah, kalau sampai hewan itu pincang alias nggak punya kaki 1 atau bahkan sampai 4, nah itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Yang kedua buta, baik buta keseluruhan atau buta 1, picek siji, PC. Itu juga nggak sah untuk dijadikan kurban. Kemudian hewannya sehat tapi terlalu kurus sehingga saking kurusnya sumsum dagingnya itu mengering. Terlalu kurus sehingga sumsum dagingnya mengering. Wis kuru banget des. Kayak wong lah kena penyakit busung lapar ngono. Nah itu juga tidak memenuhi syarat. Terus yang tidak memenuhi syarat lagi kudisen, tapi kudis yang tampak jelas. Jadi kudisen itu enggak ada yang kan. Terus telinganya pacul. Pacul itu kalau bahasa kita ya. Telinganya putus. Nah, putus. Nah, baik telinga dua-duanya atau satu saja, pokok putus tel rasanya. Itu enggak sah. Nah, kecuali kalau telinganya itu masih gantung. Ke gunting tapi masih ikut ngelewer-ngelewer. Nah, itu sah. Tapi kalau putus tel itu enggak sah. Kemudian ekornya putus. Itu juga menjadikan tidak sah, baik itu putus keseluruhan atau sebagian. Nah, kecuali kalau memang dari lahir dia nggak punya ekor, itu sah. Nah, yang selanjutnya termasuk lagi hewan yang tidak sah digunakan kurban itu hewannya
bento. Bento itu apa? Gila. Gila. Itu juga nggak sah kalau hewannya gila. Adapun cacat-cacat yang tidak mempengaruhi berkurangnya daging ini tidak dipermasalahkan. Sekedar lemah penglihatan, nggak sampai buta, itu nggak apa-apa. Ada cap, biasanya kalau ternak sudah besar ternaknya itu dicapi, dinomeri, nggak masalah. Rabun malam nggak masalah. Tadi termasuk selinganya sobek tapi nggak sampai tel, masih kliwir. Nah, itu nggak apa-apa itu. Kalau termasuk lagi ketika terlahir dalam keadaan dia tidak punya kantong susu, kok ngene tangannya, tidak punya kantong susu, tidak punya pantat, nah, itu nggak apa-apa, tidak punya ekor atau tidak punya persilan. Tapi catatannya tadi semenjak lahir, bahasa Jawanya gawan lahir, gawan bayi, gawan bayi itu juga nggak apa-apa asalkan gawan bayi. Termasuk hewan yang tidak gawan bayi tapi saya itu digebiri ini apa nih, dihilangi alat kelaminnya, itu malah nggak apa-apa karena alasannya dalam kitab itu kalau hewan itu dikebiri itu justru malah menjadikan gemuk. Termasuk kalau tidak punya tanduk itu nggak masalah. Atau tanduknya pecah nggak masalah karena itu tidak berhubungan dengan daging. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai hewan-hewan apa saja yang cacat-cacat apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita berkurban sehingga nanti tidak salah pilih hewan. Oke, lanjut. Ya, boleh kita pahami semuanya bahwasanya hewan yang dijadikan untuk berkurban itu ada syarat-syaratnya. Enggak langsung kita beli di pasar pokoknya kambing yang penting gemuk. Nah, ternyata itu enggak ada telinganya. Yaitu enggak sah untuk dijadikan hewan kurban karena ada syarat-syarat tersendiri ketentuannya. Ya gemuk itu bagus. Cuma pokoknya itu dia lihat tahunnya berapa, umurnya sudah berapa, terus ada cacat-cacatnya enggak yang seperti disampaikan tadi. Mungkin bisa di skip kan nanti sambil ditulis para pemirsa kalau ingin tahu cacat-cacat yang tadi sudah disampaikan. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nggih, Pak. Nggih, monggo. Yaitu bagaimana etika atau aturan menyembelih hewan kurban. Aturannya itu bagaimana? Etika menyembelih kurban itu penting. Jadi kadang-kadang itu kambingnya di depan, kita ngasahnya itu yang jagal itu ngasahnya di depan. Makanya banyak kejadian di TV itu berot sapinya ngelihat ngasah. Wah, malah dinubruki sembarang kalir itu. Nah, itu karena itu tadi kurangnya dalam menjaga etika ketika prosesi penyembelihan. Sudah tahu hewan itu ya yang namanya hewan juga kan ya makhluk yang punya insting walaupun dia tidak punya akal. Dia ngerti lah golok diasah nang ngarepe. Gagale karo ngomong titenono. Ya ini gak boleh, itu tidak beretika. Nah, di sini ada sunnah dan adab-adab penyembelihan yang mungkin kita bacakan secara singkat. Yang pertama, kalau bisa penyembelihan itu dilakukan oleh yang berkurban. Kalau memang dia ahli menyembelih. Nah, tapi kalau nggak bisa ya jangan. Sunnahnya itu sebenarnya bagi yang berkurban itu ya yang menyembelih juga. Nah, karena derek dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi catatannya dia harus bisa tahu tata cara menyembelih. Andaikan tidak tahu baru diwakilkan. Yang kedua, orang yang menyembelih dan keluarganya itu hendaknya hadir ketika prosesi penyembelihan. Nah, bukan hanya hadir saja tapi menyaksikan prosesi penyembelihan. Nah, kalau dia itu nggak nyembelih, kalau yang menyembelih tadi otomatis kan dia melihat prosesi darahnya keluar itu melihat. Nah, kalau yang diwakilkan oleh penyembelih, dia itu hendaknya menyaksikan ketika keluar darah trot, nah itu dia menyaksikan. Nah, tapi sekali lagi ini seperti yang disampaikan oleh Mas Lutfi, operator kita di postingan
grup Facebook kita, kalau etika dalam menyebarkan syiar kurban itu ya kalau bisa jangan diunggah lah di Facebook, di YouTube. Itu ketika nyembelih aku wah iki kan viral iki, wah di syuting, wah itu tidak masuk etika kalau itu. Yang etika itu ya orang yang menjadi itu menyaksikan langsung dengan mata, bunga direkam dengan HP kemudian diunggah, itu nggak baik. Nah, yang baik itu ketika mecel-mecel rame-rame, nah itu diunggah, itu bagus sebagai bentuk syiar. Kemudian penyembelihan itu kalau bisa dilakukan di rumah tinggalnya, di mana dia bertempat tinggal. Itu kalau bisa itu sunnah. Kalau nggak bisa ya atau di tempat penyembelihan yang disediakan. Kemudian sunnahnya lagi menajamkan alat sembelih sebelum prosesi penyembelihan itu diasah. Tadi catatannya tidak di depan hewannya akan disembelih. Wah itu namanya ngece. Kemudian menyediakan air untuk diminum hewan sebelum disembelih. Jadi hewan itu saat durunge disembelih sunahe diwai panganan, diwai omben, disenengi sike. Ayo kayak ombe, dicombok, dikai panganan sing lezat lah. Koyok narapidana ngono kan. Permintaan terakhir. Kalau hewan itu kan ya harus mangan kuwi karo ngombe. Terus saat hewan kurban digiring menuju tempat penyembelihan, utamanya itu digiring dengan cara yang lembut. Jadi nalika digiring ning tempat eksekusi, iku aja dia tahu kalau dia itu untuk bakal jadi ibadah, dia itu sudah tahu. Nah, tapi digiring karo halus, ayo melaku ya, tapi aja ngomong ngono dari gembleng. Digiring dengan halus ke tempat penyembelihan. Itu etika-etikanya. Terus etika yang selanjutnya membaringkan sapi atau kerbau atau kambing dan domba dengan lembut, dengan menjadikan sisi kirinya di lantai atau tanah dan semua kakinya diikat kecuali kaki kanan belakang dilepaskan. Leher yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Penyembelihan pun juga menghadap kiblat serta memegangi kepala hewan dengan tangan kiri. Ini kalau saya rasa mungkin nanti Ustadz Soekardi, tukang jagal itu mungkin nanti kapan-kapan suruh buat video lah. Nah, karena ini spesialisasinya ini tata caranya baringkannya ojo, dikukulin dengan cara yang lembut. Yakin lah, ada itu di videonya itu saya lihat itu di luar ya, orang Timur Tengah itu lulut banget kalau beliau itu karena dia menggunakan ini hati. Ngerti dah itu. Jadi sekali lagi untuk penonton ataupun pengeksekusi ya harus menggunakan hati juga. Karena bagaimanapun hewan juga punya insting dan dia tahu itu untuk ibadah. Banyak sekali di sini ya intinya sunah-sunahnya. Tentunya saat menyembelih juga harus membaca doa, membaca takbir, membaca basmalah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca doanya. Di antara doanya itu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau dia mewakilkan Allahumma hadhihi min sapa? Fahmat Saifuddin. Wa min alihi. Nah, itu gitu. Kemudian bagi yang mewakilkan penyembelihan, ketika proses penyembelihan dia membaca doa begini. Kalau yang menyembelih tadi doanya gitu, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah, kalau dia itu berkorban dan penyembelih. Kalau dia menyembelihkan korban orang lain, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min titik-titik siapa sebut namanya. Nah, gitu. Nah, karena dia itu disembelihkan, mewakilkan ke orang lain, maka yang berkorban tadi ketika prosesi penyembelihan membaca doa. Doanya hafal, sudah banyak kita semua hafal. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ingat-ingat ya. Jadi para yang berkorban kalau mewakilkan penyembelihan, ketika prosesi penyembelihan disaksikan sambil membaca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut Mas Ahmad. Ya, jadi para permisah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuan atau aturan penyembelihan hewan kurban sudah dijelaskan oleh Bapak Alfian yang sangat insya Allah jelas sekali, karena banyak yang kita tidak ketahui etika-etika penyembelihannya. Sekarang sudah ada yang menjelaskannya. Semoga menjadi bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan yang pertanyaan selanjutnya, Pak. Yaitu niat berkurban. Waktunya niat berkurban itu kapan dan bagaimana niatnya? Oke, baik, terima kasih. Karena kalau kita sebagai penganut madhab Syafi'i ya, itu kan innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya ibadah, amal ibadah itu tergantung dengan niat. Apakah berkorban ini butuh niat? Ya tentu butuh niat, karena korban ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Nah, niatnya mak mana? Niatnya itu ya dalam hati ya, kayak niat itu qasdus muqtarinan bi fi'lihi. Nah, ini tapi tidak harus muqtarinan bi fi'lihi ini ya. Nah, ini di sini ada contoh, tinggal ada dua ya. Nanti kita apakah itu niat, kalau kurban itu kan ada dua. Hukum asalnya sunnah tapi bisa wajib kalau dinadari. Kalau itu dia kurbannya kurban sunnah, maka dia berniat dalam hati nawaitul udhiyata al-masnunah, nawaitul udhiyatal masnunata an nafsi lillahi ta'ala. Saya cara Indonesia, iso Arab Indonesia wis lah dalam hati. Saya berniat berkurban sunnah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Kalau dia kurban sapi kan untuk 7 orang. Nah, ya boleh diniati nawaitul udhiyatal masnuta an nafsi wa an sopo. Kalau di Indonesia kan niat dalam hati, saya niat berkurban sunnah untuk diri saya sendiri, untuk anak saya si A, si B sampai 7 orang karena Allah Ta'ala. Jadi gitu ya intinya. Lah kapan? Oh ya belum. Untuk yang nazar ya tinggal diganti saja. Nawaitul udhiyatal mangdzurah. Kalau korban wajib atau korban nazar tinggal diganti al-masunah dengan lafadz al-mangdzurah. Nawaitul udhiyatal mangdzurah an nafsi lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa Arabnya ya Indonesianya, dalam hati qasdu. Saya berniat berkorban nazar untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Kapan waktu niatnya? Waktu niat itu kalau dia disembelih sendiri ya ketika saat menyembelih. Sambil tadi baca doa tadi, Allahumma Allahumma minka, gimana tadi doanya? Sambil membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni, itu ya. Jadi waktu niatnya sekali lagi, untuk waktu niatnya kapan? Waktu niatnya adalah ketika dia menyembelih sendiri, adalah ketika prosesi penyembelihan. Kalau dia itu tidak menyembelih sendiri, diwakilkan oleh orang lain, maka ketika menyerahkan hewan tersebut kepada orang tadi. Atau boleh diniati ketika yang mewakili menyembelih tadi pada saat menyembelih dia dalam hati niat. Nah, boleh. Atau ketika saat menentukan hewan bagi yang dinazari ya. Gak harus. Oh, ini hewan yang akan ini hewan dalam hatinya
Kalau jangan diucapkan ya, kalau diucapkan nanti jadi nazar. Nanti kita bahas mungkin kalau ada waktu. Ini hewan dalam hati, ini adalah hewan kurbanku. Nah pada saat itu sudah dikatakan dengan niat, jadi niat. Diniati pada saat itu menentukan hewan mana yang dijadikan kurban. Waktu menyembelih itu tadi kira-kira. Jadi waktu niat ketika menyerahkan kepada yang menyembelih, ketika menyembelih, atau ketika orang yang disuruh menyembelih tadi prosesi menyembelih dia berniat. Ketika menentukan hewan mana yang akan dijadikan kurban itu waktu-waktu berniat. Niatnya sudah tadi dijelaskan. Lanjut Mas Sofwan. Lanjut Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi tadi pertanyaan yang sebelumnya waktu niat berkurban, yaitu sudah dijelaskan oleh Bapak Alfian. Dilanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana pembagian daging kurban itu Pak? Caranya itu bagaimana? Oke, sebelum dibagi kayaknya aku pengen minum dulu dah. Sama kuat menai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembagian kurban. Ketika kita membahas mengenai pembagian daging kurban, nah ini perlu kita ketahui dulu. Kurban itu kan asalnya sunnah tapi bisa menjadi wajib karena dinazari. Jadi mengenai sebelum membahas itu mungkin kita jelaskan terlebih dahulu. Bagaimana sih kurban itu kok bisa menjadi kurban nazar? Nah ini terjadi di masyarakat. Jadi begini, dalam kurban itu walaupun tidak menggunakan lafadz kurban, menggunakan lafadz nazar, itu menurut pendapat muktamad itu bisa jadi kurban loh. Jadi contoh semisal begini, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini hewan ini korban saya. Jadi dia ngomong kepada orang lain, hewan ini korban saya. Otomatis omongan itu menjadikan korbannya itu korban wajib. Nah ketika korbannya itu wajib, itu konsekuensinya berbeda dengan korban sunnah. Nah ini memang sering terjadi dan ini umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya menurut saya yang sudah lalu ya solusinya ya kita ikut pendapat Ba'dul Mutaakhirin yang mengatakan selagi dia memang tidak menghendaki hewan kurban tersebut diniatkan nazar, tidak jadi. Itu untuk yang lalu lah ya. Jadi kita anggap solusinya kalau yang sudah lalu ya kita ikut pendapat yang Ba'dul Mutaakhirin. Tapi kedepannya harapan saya dalam praktek kurban itu kalau bisa harus berhati-hati. Jadi kita yang nggak berkorban juga usah kakean tekon. Terus digo ning masjid nggo apa kuwi ora usah kakean tekon ngono. Engko nek dhek ngomong, iki korbanku iki lah dadi wajib engko. Ya yes, pokoknya meneng wae. Nah, kalau kita kok ditanya seperti itu ya kita bilang aja, iki tak sembelih ning masjid. Ngono wae gak usah ngomong iki hewan kurbanku, nggak usah ngomong seperti itu. Karena apa konsekuensinya menurut kaul muktamad, perkataan iki hewan kurbanku itu menjadikan hewan tersebut menjadi kurban wajib. Nah, itu yang akan datang. Saran dari kami selaku pengurus MBCN Lubayulu, bagi yang akan berkurban kalau memang tidak menghendaki kurbannya tersebut sebagai kurban wajib, kurban nazar, maka seyogyanya tidak usah mengatakan iki korbanku. Nah, aku korban wedhus iki. Nah, enggak usah. Pokoknya meneng wae sego ning masjid. Nek ditanya iki tolong nek ditanya iki arep tak sembelih wis ngono wae. Korban apa duduk? Wis urusanmu. Wis ngono. Supaya apa tidak menjadi korban wajib. Karena apa? Kaitannya dengan pembagian daging tadi. Pembagian daging kurban wajib, kalau ditutur dagingnya itu menjadi kurban wajib,
konsekuensinya harus seluruhnya dibagikan kepada fakir miskin. Nggak oleh awak dewi nyicip juga nggak oleh. Si pengorban tadi juga nggak boleh mencicipi. Nah kalau korban sunnah itu nggak seberat itu. Nah, kalau korban sunnah gimana? Kalau korban sunnah pembagiannya adalah begini. Sini saya bacakan. Terdapat 3 jenis tasarruf. Jadi kalau korban sunnah itu ada dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Ini untuk pembagiannya ini supaya tercapai korbannya setelah disembelih harus ada 3 ini. Ada 3 hal ini ya. Dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Jadi pemilik boleh memakan, andaikan nggak dimakan pun nggak apa-apa, dikekne kabeh, dienggo sedekah karo hadiah. Tapi apike nggo tondo lah, sepotong 2 potong untuk dimakan. Nah, kemudian yang kedua disedekahkan. Jadi ada daging itu dibagi untuk sedekah, fakir miskin. Nah itu harus nih. Ada yang dihadiahkan. Minimal kalau untuk yang kurban sunnah itu minimal sepotong. Itu harus ada 1 potong daging murni yang diberikan kepada fakir miskin agar kurban sunnahnya itu sah. Kemudian yang ketiga dihadiahkan. Tentunya berarti kepada agnia tetangga sebelah yang kaya itu nggak apa-apa. Itu enaknya kalau korban itu korban sunnah. Jadi kalau sudah dia tadi prosesi dari awal, setelah dipotong atau dipotongkan, bagi 3. Nah, untuk dirinya yang dimakan dan keluarganya, yang wajib ini yang harus karena ini syarat untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangga yang tidak fakir miskin, yang kaya-kaya. Nah, kalau kurbannya itu jadi kurban nazar, nggak boleh seperti itu. Semuanya wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini sekali lagi kami selaku pengurusan fidyah berharap bagi para yang berkorban, pokoknya nek ditekoi waktu korban ini ora usah ngomong hewan kurbanku. Nah, gitu. Walaupun ada muqabil muktamad, ba'dul mutaakhirin mengatakan selagi kita tidak berkehendak untuk menjadikan kambing tersebut, kurban tersebut kurban nazar tidak jadi. Nah, tapi tetap sebaiknya kalau bisa kita menjaga. Oke. Itu mungkin Mas Fahmat tadi pembagiannya kalau sunnah dibagi 3 tadi ya. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk disedekahkan dan dihadiahkan. Tapi kalau korbannya korban wajib semuanya disedekahkan untuk fakir miskin. Lanjut Mas Fahmat. Lanjut pertanyaan selanjutnya nggih Pak, mempersingkat waktu nih. Nggih, lanjut di pertanyaan yang selanjutnya nggih Pak. Yaitu bagaimanakah hukum berkurban bukan di tempat tinggal? Oke. Memang kamu mau korban di mana? Ke Arab Saudi, Pak. Ke Arab Saudi. Nggih. Ini memang ada yang terjadi. Atau selain di saat orang berangkat haji itu titip uang suruh berkorban di sana ada juga yang di desa lain itu ada karena mungkin dia punya sapinya di tempat talang kemudian dia berkorbannya di dekat desa talang tersebut. Nah, ini bagaimana? Para ulama ini di sini kita carikan dulu pembagian naklul judulnya naklul udhiyah ya. Memindah kurban pembagian kurban berkorban tapi tidak di tempat tinggal gini ya. Berkorban tapi tidak di tempat tinggal. Oke. Sambil kita cari ibaratnya dulu. Pada dasarnya berkorban di tempat lain itu tidak masalah, diperbolehkan dengan catatan yang dibagikan itu bukan dagingnya. Jadi dia hewannya itu masih hidup Mas. Hewannya itu posisinya masih hidup.
itu dibawa ke desa lain, itu nggak apa-apa. Atau nggak bawa hewan, titip duit. Kalau tadi ketika di Arab ada orang berangkat haji, dia titip duit seharga 1 kambing yang layak dijadikan kurban. Kemudian sama temannya tadi di sana dibelikan kambing, dikorbankan atas nama yang titip tadi, itu boleh. Nah ini saya carikan dulu. Nah ini nomor 26. Hukum membagikan daging kurban keluar daerah atau balad tempat penyembelihan kurban terdapat perbedaan pendapat antar ulama, yaitu ada pendapat yang mengharamkan dan ada pendapat yang berbolehkan. Ini kalau berupa daging, jadi bukan berupa hewan yang masih hidup atau berupa uang. Nah, adapun daging kurban yang haram dibagikan keluar daerah adalah kadar sedekah yang wajib dibagikan kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau kita pahami ada berupa daging, kemudian dagingnya diberikan keluar daerah. Ini nggak boleh. Kalau tadi itu kurbannya kurban sunnah, kan ada harus sebagian itu diberikan disedekahkan kepada fakir miskin. Nah ini yang nggak boleh ini. Yang untuk sedekah fakir miskin ini nggak boleh diberikan keluar daerah. Itu kalau sudah berupa daging. Nah, adapun kalau masih berupa hewan hidup, nah, ini gimana ini? Di sini pengiriman uang untuk pengadaan hewan kurban dari satu daerah ke daerah lain. Pengiriman uang untuk pengadaan hewan kurban dari satu daerah ke daerah lain dengan cara pihak pengirim uang mewakilkan kepada wakil di daerah tertentu dalam pembelian hewan kurban, penyembelihan dan pembagian kepada mustahik hukumnya diperbolehkan. Nah ini kita langsung bacakan ibaratnya ya, biar jelas. Wa suratu su'al ma qauluhum dama fadlukum hal yajuzu naqlu udhiyah min baladin ila baladin akhar amla. Bolehkah memindah hewan kurban dari satu negara ke negara lain? Wa idza qultum bil jawas fahal huwa muttafaqun alaih inda Ibnu Hajar wa Romli amla. Wa hal min naql udhiyah irsalu darahim min baladin ila baladin akhar liyastariya biha udhiyah wa tadbahu fil baladil akhar amla. Wa hal aqiqatu kal udhiyah amla bayyinu lana dzalika bin nas wan naql. Fa inal mas'alah waqi'un fiha ikhtilafun katsir walakumul ajru wasawa. Pertanyaan, bagaimana memindah hewan kurban atau titip duit untuk dibelikan hewan di tempat yang lain? Wa suratul jawab, di sini dijawabi. Ini di kitab I'anul Talibin ini ya. Juz 2 halaman 380. Jarot adatu ahli balad Jawi ala tauqili man yastari lahum an-na'am fi Makkah lil aqiqah wil udhiyah wa yatbahu fi Makkah wal hal anaman ya'uku au yudhi anhu fi baladi Jawi fal yasihu dzalika amla. Aftuna fal al jawab na'am yasihu dzalika wa yajizu at-tawqil. Jawabannya boleh, dan boleh mewakilkan untuk membeli hewan di sana. Artinya asal syaratnya bukan daging tadi ya. Hewannya masih hidup, dibawa ke tempat lain, atau enggak bawa hewan cuma titip uang seperti tadi, gen untuk barokah tanah haram lah. Tuku ning kono, ditukok ning kono, sembelih ning kono, oleh. Nah sing ora oleh iku apa? Nek wis berupa daging terus dioper ning daerah lah, enggak oleh. Nek iku sing sunah ya berarti sing sebagian sing kanggo fakir miskin wis ora oleh. Nah itu kepanjangan. Ya gitulah pokoknya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu yaitu bagaimanakah hukum kurban rombongan, Pak? Oh ya, jadi hukum kurban rombongan. Hukum kurban rombongan itu boleh, sah. Contoh
sapi itu kan untuk 7 orang. Nah itu untuk rombongan boleh. Tapi setiap rombongan itu ya tetap harus semuanya berniat, baik niat sendiri-sendiri atau niatnya diwakilkan salah satu, itu boleh. Nah itu kaitannya juga nanti dengan pembagian daging. Yang penting ketika saat membagi itu harus jelas. Karena itu yang berkorban 7 orang, jadi setiap dari 7 orang itu satu persatu harus ada sebagiannya yang diberikan kepada fakir miskin. Berarti kudu enek kresek 7, kresek 7 itu atas nama satu kresek atas nama satu orang untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah itu, yang penting begitu, sah, boleh. Rombongan. Nah, ada cerita itu mbahnya Mbah Bisri apa itu cerita, ada orang pengen berkorban gitu loh, punya anak 7 dan dia berarti kan 8. Nah, itu tanya ke kiai, boleh nggak kiai saya nyembelih 1 sapi untuk saya dan anak keluarga saya. Nah, dia istrinya sama anaknya 6 berarti kan anaknya itu, dia istri anaknya 6. Nah, kiai yang pertama disuruh itu nggak boleh, wong sapi itu 7, nggak boleh orang 8. Wah, akhirnya sedih, akhirnya tanya kepada Mbah Bisri. Mbah Bisri jawabannya bukan nggak boleh. Oh boleh Pak, boleh 1 sapi itu 7 orang. Tapi karena 7 orang, karena jenengan 8 orang berat. Nah biar ada untuk mancik, untuk tangganya itu tambahi 1 kambing biar bisa naik semua. Akhirnya seneng, akhirnya jadi kurban. Itu kiai kita, kearifan kiai kita. Lanjutlah sambil ngobrol Mas Ahmad. Tegang-tegang sampean iki aku malah sungkan ini iki. Nggih. Jadi boleh nggih Pak. Nggih, boleh. Kurban rombongan hewan. Nggih. Lanjut mawon nggih. Nggih. Pertanyaannya, boleh enggak buat arisan kurban? Arisan korban, oke. Ini sudah banyak berlaku di lingkungan di daerah Lampung, di daerah kelahiran saya, tempat orang tua saya. Nah, hukum arisan korban seperti yang praktek yang berjalan di masyarakat itu diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi sunnah karena ada unsur ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu wa ta'awanu ya, ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ada unsur tolong menolong dalam ibadah, itu sangat boleh. Namun perlu diingat bahwa ibadah kurban sunnah dilakukan setiap tahun, bukan cuma sekali seumur hidup. Oleh karenanya pada setiap hari raya kurban, bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakannya secara mandiri. Tidak baik hanya mengikuti undian arisan. Jadi sing ora mampu-mampu kuwi lho sing arisan. Lah nek sing mampu ora usah melu arisan, ben taun kurbano dhewe maksudnya ngono. Jangan salah paham, kurban itu juga tetap dianjurkan setiap tahun bagi yang mampu. Nek ora mampu melok arisan. Sing mampu ora usah melok arisan tapi kurbano. Ibaratnya jelas itu di kitab Hasyiah Qulyubi ada, Hasyiah Sarwani Nihayatul Mustad, Hasyiah Qulyubi juz 2 halaman 321, Nihayatul Mustadnya juz 13 halaman 314, Hawasi Sarwaninya juz 5 halaman 44. Nggak usah dibacakan lah. Nah, nanti panduan kurban ini insya Allah linknya akan kami sertakan di deskripsi di YouTube. Monggo silahkan, bisa di-download dan bisa dijadikan untuk panduan. Siap ya Ang Lutfi? Siap. Itu saja mungkin. Yang terakhir sekarang mungkin permasalahannya ada praktek latihan kurban di sekolahan. Nah, itu kan, itu juga kaitannya dengan rombongan lah. Kalau tadi arisan sah. Nah ini sekarang praktek latihan kurban di sekolahan. Nah ini gini, biasanya iuran orang banyak. Nah terus beli 1 kambing disembelih pada saat hari raya. Tujuannya latihan. Nah ini sah nggak kurbannya?
Nah, sekali lagi kembali kepada kaedahnya, kalau yang dibeli itu kambing dan kambing itu hanya untuk satu orang, lah sementara itu urunan banyak orang, ya otomatis tidak sah kalau diatasnamakan seluruh siswa yang iuran, nggak sah. Nah kalau nggak sah gimana? Seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Fuad dan juga saya pada episode yang sebelumnya, walaupun tidak sah kurbannya, itu tetap halal dagingnya, masuknya sedekah biasa. Dan itu bagus. Praktek latihan kurban di sekolah itu bagus, walaupun tidak jadi kurban, ya setidaknya ada edukasi. Nah kecuali kalau ada satu guru berkurban, kemudian murid-muridnya dikumpulkan atas nama guru tadi, nggak apa-apa, itu malah bagus itu. Tadi korbannya atas nama satu guru tadi, itu jadi. Tapi kalau atas nama seluruh yang anak iuran ya nggak jadi, karena satu kambing 1 orang, satu sapi 7 orang, satu onta 7 orang. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmat. Kita tutup gimana? Udah. Sampean yang tutup, monggo mic-nya dipegang. Ya, dari kami menyampaikan banyak pertanyaan kepada Bapak Alpian. Tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan dari kami sebagai moderator. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Dan jangan lupa bagi teman-teman semuanya tetap nonton terus Pance Podcast Aswaja An-Nahdiyah Creative Entertainment. Dan jangan lupa subscribe and komennya. Like, subscribe, dan komen. Ya. Oh ya, sekali lagi untuk link panduan kurban nanti akan disertakan di deskripsi di channel YouTube kita. Silahkan di-download, dibaca-baca untuk panduan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini, silahkan tulis di kolom komen. Untuk kurban mungkin hanya sekian, karena kalau kita bahas ilmu kurban itu banyak nggak habis itu. Nah, kita cukupkan sekian, tinggal nanti pokoknya kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Oke, Muhammad? Siap. Ya, kita juga sebelum kita tutup juga kita turut berbelasungkawa atas musibah yang telah menimpa sahabat Banser kita. Mbah Nasrun itu sudah tua tapi semangatnya luar biasa. Ngepam itu nggak tanggung-tanggung. Beliau bermukim di Talang 87 kemarin tanggal 9 malam-malam kena musibah kebakaran rumahnya. Nah ini bagi teman-teman yang mau berdonasi silahkan hubungi ke nomor WA saya untuk membantu Mbah Nasrun. Dia juga kader PKP angkatan kedua, dia sudah sepuh. Nah, kena musibah. Nah, untuk yang telah berdonasi, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah. Kita semua diselamatkan dari berbagai musibah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.